Shalom teman-teman semua. Siapa hari diberkati Tuhan? Siapa hari ini happy? Harusnya hari ini Kak Luki ya? Oh Luki. Hari ini mendadak. Tadi Kak Luki baru ngabarin nggak bisa karena ada perlu mendadak banget jam 1 teman-teman. Tadi Kak Bom WA di grup, guys jam 1.40. Jadi mendadak harus diganti saya. Gak apa-apa ya. Dalam anugerah Tuhan yuk kita mau mulai. Teman-teman, hari-hari ini ya saya itu lagi anak saya tepatnya. Anak saya umur 3 tahun itu lagi dia baru mulai sekolah tahun ajaran ini. Terus di sekolah banyak cerita sama missnya, pokoknya dia banyak tahu hal-hal baru lah. Jadi dia itu ceritanya banyak tanya sama saya, sama mamanya, sama saya, sama maminya. Dia tuh kalau misalnya kita ceritain ya, misalnya kita cerita nih tentang kita beliin dia Alkitab bergambar, terus kita suka cerita dari situ. Jadi cerita tentang Adam dan Hawa, cerita tentang Musa, cerita tentang bangsa Israel dan seterusnya. Nah, waktu kita tuh udah beliin Alkitab itu tuh udah cukup lama. Kurang lebih waktu dia umur 2 tahun kalau nggak salah. Nah, akhir-akhir ini dia itu kalau diceritain sering nanya teman-teman. Jadi misalnya ya, saya lagi cerita Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu sama Tuhan nggak boleh makan buah yang ada di Taman Eden ya. Benar kan? Nggak boleh makan buah yang di Taman Eden. Nah, tapi mereka tuh makan buah yang di Taman Eden. Jadi mereka itu berdosa terus diusir Tuhan keluar dari Taman Eden. Saya cerita gitu kan? Benar ya cerita saya sesuai sama Alkitab ya. Anak saya nanya, kalau nggak makan gimana papi? Terus ya kalau nggak makan kalau nggak makan ya Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden ya. Kita semua masih ada di Taman Eden harusnya. Oh, puji Tuhan dia nanya cuma sampai situ. Kalau dia nanya terusannya, terus gimana papi, terus gimana? Kayaknya saya bisa nulis Alkitab baru khusus buat dia. Ya, puji Tuhan nanyanya cuma sampai situ. Nanti ini nih anaknya mulai umur segini nih, bentar lagi nih. Mulai nanya-nanya. Nah, jadi sampai di satu titik saya tuh cerita tentang Musa teman-teman. Jadi Musa itu kan hari-hari itu ya, bangsa Israel itu setelah tinggal di Mesir, terus mereka itu ketemu sama Raja Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Benar ya? Makanya bangsa Israel tuh diperbudak, suruh bikin piramid. Itu saya nggak ngerti, itu zaman itu belum ada ekskavator, belum ada crane, itu ngangkut batu segede gitu tuh gimana itu caranya bikin piramid. Saya belum pernah ke Mesir lihat piramid, tapi lihat dari fotonya aja. Saya bayangin kalau saya ngangkat batu dari bawah ke atas, engap teman-teman. Itu tinggi loh lumayan. Ya. Nah, jadi ceritanya bangsa Israel kan diperbudak ya. Terus bangsa Israel itu karena bertambah banyak terus, jadi anak umur di bawah 2 tahun itu kalau cowok suruh dibunuh ya sama si Firaun merintahin bidan-bidannya ya. Tapi bidannya nggak mau ngelakuin. Nah terus bidannya diberkatin, bangsa Israel malah tambah banyak. Sampai akhirnya Firaun turun tangan sendiri kan. Anak-anak yang di bawah 2 tahun semua dibunuh, yang cowok. Nah terus kan Musa itu mamahnya takut Musa ini dibunuh, bener nggak? Bener ya ceritanya gitu ya.
terus dibikinin keranjang, keranjangnya dibikin waterproof ya. Si Musa ditaruh situ, ditaruh di Sungai Nil, bener nggak? Ceritanya gitu ya, ceritanya gitu. Nah waktu saya cerita gitu, anak saya tanya, kalau Fir'aun yang nggak jahat gimana papi? Kalau Fir'aun yang nggak jahat ya bangsa Israel tidak diperbudak. Terus saya tuh mikir, kalau Fir'aun yang nggak jahat, bangsa Israel akan terus santai hidupnya di sana. Padahal Tuhan sediakan tanah yang penuh susu dan madu di Kanaan. Iya memang kelihatannya hidupnya enak bangsa Israel di Mesir. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Rencananya yaitu ke Kanaan. Dan bangsa Israel tahu nggak? Nggak tahu. Sampai keturunan yang kesekian sampai mereka ke Kanaan. Baru tahu. Ya. Jadi sepertinya banyak hal di dunia ini yang di luar campur tangan kita tuh nggak bisa gitu. Nih kamu bayangin ya, bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir itu 2 juta orang ya, kurang lebih 2 juta orang. Itu 2 juta itu kan setelah Musa umur 40 tahun dan membawa bangsa Israel keluar ya dari Mesir. Waktu Musa lahir, taruhlah baru seperempatnya gitu, sekitar 500.000 orang. Dari 500.000 orang, ada 1 orang ibu yang punya ide kreatif, bikin keranjang, naruh anaknya di sungai. Aneh gak sih? Aneh gak? Coba kamu bayangin, dari sekian ratus ribu orang, ada 1 orang ibu punya ide supaya anaknya gak dibunuh. Dia bikin keranjang, dia taruh di air, di sungai. Suruh kakaknya ngawasin biar nggak hanyut. Kamu bayangin kalau kejadiannya di Cirebon ya, ada ibu takut anaknya dibunuh, terus bikin keranjang taruh di Sukalila, ditungguin. Kurang lebih seperti itu. Kan lucu ya, kan nggak masuk akal gitu. Mungkin saking kepepet kali ya. Dan yang lebih unik lagi, yang nemuin putri Fir'aun. Loh, Fir'aunnya tuh mau bunuh anak bayi orang Israel, sing nemuin malah istrinya. Putri Fir'aun berarti anaknya ya. Ya. Dan malah si bayi ini diangkat jadi anak besar di istana Firaun. So many things di bumi ini, di tempat kita hidup ini, itu di luar jangkauan tangan kita, di luar kehendak kita teman-teman. Dan itu yang kerja siapa? Yang kerja siapa? Tuhan. Saya yakin lah, itu pasti Tuhan yang kasih ide. Bikin keranjang gitu ya, keranjangnya dibikin waterproof. Zaman itu teman-teman percayalah, bikin keranjang yang waterproof itu nggak gampang. Itu berapa ribu tahun sebelum Masehi. Kalau sekarang kan gampang ya, kamu tinggal beli keranjang gitu terus tutup karet, kelar kan. Zaman itu orang sepertinya belum pakai karet teman-teman. Ya, jadi ini pasti dari Tuhan. Nah, terus gimana kok caranya supaya kita itu istilahnya selalu beruntung? Bener deh, beruntung ya. Kayaknya kok hidup tuh kayak udah ditata gitu sama Tuhan. Kesini berhasil, kesini berhasil, kesini berhasil. Pengen gak hidup kayak gitu? Pengen gak? Siapa yang pengen selalu beruntung hidupnya? Semua mau dong ya. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan pernah ngasih tahu nggak caranya supaya hidup kita selalu beruntung? Kenapa El? Pernah ngasih tahu nggak caranya supaya hidup kita selalu beruntung? Ayo, pernah baca nggak di Alkitab supaya kamu selalu beruntung? Pernah baca nggak? Pernah?
Coba buka sama-sama teman-teman multimedia, tolong bukain Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Udah buka semua? Boleh buka Alkitabnya di handphone boleh. Nah, ini biasa saya kan suka pakai bahasa Inggris. Hari ini saya lebih suka versi Indonesianya. Ya. Di bahasa Inggris coba kita baca dulu ya. Saya bacain ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Sekali lagi apa? Beruntung. Saya cari di beberapa terjemahan bahasa Inggris, mereka bilangnya successful, sukses, berhasil, ya. Tapi bahasa Indonesia lucu teman-teman. Yang penterjemahnya ambil kata beruntung. Beruntung. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, beruntung itu ada beberapa arti. Yang satu, dapat cuan ya, beruntung, berlaba, dapat keuntungan. Kamu dagang, dapat keuntungan. Nah, terus ada lagi pokoknya yang saya yang saya dapat tuh yang kedua. Yang kedua tuh artinya mujur, nasib baik. Nasib baik. Jadi nasibnya itu baik terus gitu. Nggak pernah sial lah. Enak ya kayaknya hidup kayak gitu ya. Kamu di sini pernah baca ini nggak? Donald Bebek. Ketahuan lagi nih umurnya. Udah nggak ada yang baca ya Donald Bebek ya. Donald Bebek tuh punya sepupu namanya si Untung. Jadi kalau Donald Bebek sial terus, si Untung ini untung terus. Kok ada gitu orang yang bisa untung kayak gini terus? Ternyata di Alkitab ada nih caranya supaya beruntung. Yuk kita breakdown yuk dari ayat ini ya. Yang pertama gimana caranya supaya beruntung? Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Ya. Sampai ada ayat khusus loh. Kemarin hari Selasa siapa yang datang di ibadah umum? Beberapa datang ya, beberapa enggak. Oma itu bilang tahun depan ini nggak cuma Oma sih ya. Kamu kalau misalnya baca berita, baca tentang ekonomi dan sebagainya, tahun depan itu diprediksikan sebagai tahun yang kurang menyenangkan, nggak oke lah gitu. Nah, Oma itu kemarin kasih wejangan, persiapan di tengah tahun yang bakal katanya nggak enak, harus siap-siap apa aja. Ya, kemarin ada yang inget nggak ngomongin tentang mata ya, mata lihatnya nggak boleh lihat yang sembarangan, ya. Terus telinga dengernya harus yang dari Tuhan aja. Nah terus Oma sempat ngomong tentang mulut, bener nggak? Sempat ngomong tentang mulut. Saya pernah bilang di sini dari 5 indera kita, bukan indera bom-bom, 5 indera kita punya 5 indera ya. Apa aja? Mata, telinga, lidah, kulit, sama apa? Melin, hidung ya, mencium. Dari 5 indera ini 4 itu menerima rangsangan. Mata menerima cahaya ya. Telinga terima apa? Suara. Kulit terima sentuhan. Hidung terima bau. Mulut, lidah, selain dia menerima makanan, dia bisa mengeluarkan perkataan.
Jadi dari 5 indera ada satu yang sangat spesial, mulut. Mulut kita itu selain dia terima rangsangan makanan, dia bisa keluarkan perkataan. Dan mulut ini sangat bahaya, sampai Daud itu dia berdoa khusus buat mulutnya. Kemarin Oma bilang ada di Mazmur 131 ayat 4. Ini salah satu ayat favorit saya juga. Teman-teman boleh tolong bukain. Boleh buka loh Alkitabnya kalau kamu bawa. Mazmur 131 ayat 4. Daud khusus berdoa buat mulutnya biar enggak sembarangan. Ayat 4, teman-teman. Enggak ada. Sebentar. Sorry, berarti salah saya nih. Bentar ya. Pokoknya ayatnya tuh berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ayat 1 ya? 141 ayat 3, sorry kebalik. Thank you Melin. 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tadi saya nggak lihat lagi, cuma ingat saya doang terus saya tulis di sini. Mazmur 141 ayat 3. Sampai Daud itu nulis berdoa khusus, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi biar nggak sembarangan ngomong. Jadi teman-teman, supaya beruntung jangan sembarangan ngomong. Duh, sial demen kita ya. Jadi hati-hati sama omongannya. Semua yang nggak benar, semua yang nggak bagus, hati-hati jangan sampai keluar dari mulut kita. Kebun binatang itu jangan keluar ya. Dijaga mulutnya. Oke? Nanti kita akan beruntung. Nah, terus yang kedua, boleh balik nggak ke Yosua 1 ayat 8 tadi teman-teman? Yosua 1 ayat 8. Nah, yang kedua apa? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Direnungkan tuh digimanain kok. Direnungkan tuh digimanain. Direnungkan tuh gini teman-teman. Kamu kalau baca Alkitab itu tidak semuanya artinya itu ngomong secara lugas. Ngerti lugas ya? Jadi ngomong secara langsung. Banyak perumpamaan, banyak banyak istilah, banyak. Kayak contohnya gini teman-teman, Adam dan Hawa itu menurut kamu makan buah nih ya, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tuh bentuknya kayak apa sih? Menurut kamu? Ada yang bilang apel ya kayak bentuknya ya. Ada yang bilang bentuknya kayak apel. Ada yang bilang pokoknya macam-macam lah. Banyak tafsiran. Saya kemarin, jadi gini teman-teman, kitab Kejadian itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Taurat, itu yang nulis siapa? Ada yang tahu? Kok bom? Enggak, bukan. Yang nulis siapa? Musa, benar. Yang tulis 5 kitab Taurat itu Musa. Berarti nih, kamu coba nih ya, Kejadian 1 bicara tentang apa? Penciptaan langit dan bumi. Musa udah ada belum waktu bumi dan langit diciptakan? Belum. Nah, jadi waktu Musa nulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu pas ketemu di Bait Allah, ya. Jadi kan waktu bangsa Israel di padang gurun,
dia suka ke bait Allah, yang kalau keluar mukanya bersinar karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Nah, itu diperkirakan hari-hari itu Musa sedang menulis Taurat, langsung didikte sama Tuhan. Karena dia itu ketemu sama Tuhan tuh kayak ketemu sama sahabat. Jadi bisa ketemu berhadapan terus didikte. Nah, jadi teman-teman diperkirakan proses penciptaan lalu cerita tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sebenarnya adalah sebuah sastra tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, yang artinya itu nggak langsung seperti gitu. Jadi nggak langsung Adam dan Hawa itu beneran metik buah lalu dimakan. Jadi ada itu sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan. Perumpamaannya itu sebenarnya saya kemarin itu dapat saya dengar seseorang khotbah nggak khotbah sih, kayak podcast di YouTube, dia ngobrolin tentang kekristenan dan sebagainya. Nah, dia tuh jelasin keren banget dan saya klik kebuka gitu. Setelah sekian lama saya berpikir bahwa Adam dan Hawa beneran metik buah dan dimakan, ternyata si orang ini cerita di YouTube, dia bilang gini, jadi teman-teman, waktu manusia memutuskan untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka menentukan apa yang baik dan yang jahat menurut mereka sendiri. Paham nggak? Paham ya? Jadi waktu manusia memetik buah itu, manusia sedang menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat buat hidupnya. Sebenarnya yang harusnya menentukan apa yang baik atau apa yang jahat buat hidup kita siapa? Tuhan. Waktu manusia mencoba buat menentukan apa yang baik dan yang jahat buat hidupnya sendiri, itu sedang berdosa. Contohnya apa? Wis paling gampang, sekolah, nyontek. Cincailah nyontek sedikit cuman senomer. Itu manusia sedang menentukan apa yang baik buat hidupnya. Padahal kata Tuhan itu salah. Ya, paham ya? Jadi merenungkan tuh seperti itu teman-teman. Tuhan ini artinya apa ya? Satu hari Tuhan akan bicara, caranya bisa gimana pun terserah Tuhan. Nanti Tuhan kasih pewahyuan dan kamu akan lebih mengerti. Oh, Tuhan itu ceritanya begini. Tuhan itu pengennya saya begini di hidup. Paham ya? Nih, saya itu ya ceritanya. Jadi gini, berarti manusia itu kalau merenungkan firman butuh apa? Hikmat yang dari Tuhan. Ya. Satu, kamu harus bertanya-tanya, merenungkan. Kedua, kamu dapat minta hikmat dari Tuhan. Soal hikmat ini saya punya cerita unik teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ceritanya ajak istri sama anak saya main ke kebun binatang. Saya belum bisa pelihara jerapah di rumah, anak saya mau lihat jerapah. Jadi ayo kita ke kebun binatang. Nah, kita kebun binatang di Bandung. Di Bandung tuh kebun binatang, kalau kamu tahu yang di dekatnya kampus ITB, kebun binatang yang punya pemerintah ya. Nah, ceritanya pas mau masuk, hari itu tuh hari biasa, hari Jumat kalau nggak salah. Jadi agak sepi. Di antrian cuma saya, istri saya, anak saya, sama adik saya. Jadi saya ada adik saya di Bandung, adik saya sama suaminya dan anaknya juga. Jadi kita berenam. Kita antri, kita beli tiket. Terus tiba-tiba di belakang kita ada satu keluarga lagi ngantri. Ada kakeknya, ada orang tuanya, ada anaknya 2.
Nah, aturan di kebun binatang itu, anak di atas umur 2 tahun harus bayar penuh. Ya, anak di atas 2 tahun harus bayar penuh. Saya udah tahu anak saya umur 3. Ya, saya nggak ngebohong, Pak, sudah saya bayar aja. Nah, tapi ternyata teman-teman banyak yang suka bohong. Banyak yang suka bohong, bilangnya anak saya baru umur 2 tahun, padahal udah umur 3. Karena teman-teman, ini pengalaman saya ya, waktu saya belum punya anak, saya tuh nggak bisa bedain ini anak umur 2 tahun atau 3 tahun. Karena sama-sama kecil, bener nggak? Paling beda 5 cm, beda 7 cm gitu kan. Kalau kamu nggak ada pembandingnya, kamu nggak akan tahu itu anak umur berapa. Anaknya, orang tuanya ngaku umur 2 atau belum umur 2, ya percaya-percaya aja gitu. Nah, karena banyak yang ngebohong, jadi mereka itu, si pihak kebun binatang bikin meteran. Tahu ya, 1, 2, 3, 4 berapa sentimeter gitu, sampai 80 cm. Jadi ternyata teman-teman, setelah dilakukan penelitian oleh Badan Statistik, rata-rata tinggi anak di Indonesia umur 2 tahun itu tingginya 80 cm ke bawah. Jadi kalau anak lu di atas 80 cm udah pasti itu nggak umur 2. Kecuali anak lu bule, itu ya gede, bongsor. Nah, ini ada sentian gitu kan. Karena saya udah bilang anak saya umur 3, ya nggak usah disenti gitu, ya nggak usah diukur ya, udah bayar aja. Nah, terus keluarga yang di belakang saya ini, kakeknya, saya juga nggak kenal siapa kakeknya nih ya. Itu anaknya ya, jadi si cucunya si kakek itu 2 orang. Itu udah jelas tingginya lebih tinggi dari anak saya. Udah jelas lebih tinggi. Dia itu maksa diukur. Loh ya jelas toh, pasti lebih dari 80 cm kan. Anak saya aja lebih gitu. Jadi akhirnya bayar. Nah, yang lucu kan itu di tempat ngukur sebelahnya ada masnya kan, ada petugasnya ya yang bantu ngukur. Si kakek ini bilang, wah, ini saya nggak habis pikir, kenapa kesimpulan dia bisa seperti itu. Nah, si kakek ini bilang gini, wah, Mas nih ya, berarti berharap supaya anak-anak di Indonesia itu pendek-pendek, di bawah 80 cm semua. Saya sampai bengong ngeliatin si bapak, ini bener enggak sih? Gini, kamu di sini pernah belajar silogisme nggak? Silogisme, rasanya SMA diajarin deh. Silogisme itu menarik kesimpulan berdasarkan premis. Premis itu apa ya? Pernyataan. Jadi misalnya gini teman-teman, semua kucing mengeong. Nah, saya pelihara kucing. Ya, ada 2 pernyataan ya. Semua kucing mengeong. Saya pelihara kucing. Kalau saya bilang kesimpulannya kucing saya mengeong, betul nggak? Betul nggak? Karena semua kucing pasti mengeong kecuali bisu, ya. Bener ya. Jadi itu cara pengambilan keputusan berdasarkan logika, ya. Bener ya. Nah, kalau kasus ini berarti kan pernyataan pertama, semua anak di atas 80 cm bayar penuh. Betul nggak? Anak saya di atas 80 cm. Berarti kesimpulannya anak saya bayar penuh. Kenapa kesimpulannya si petugasnya berharap semua anak Indonesia kerdil-kerdil di bawah 80 cm? Dan itu bapak itu ngotot teman-teman. Si masnya dijelek-jelekin. Terus bilang ke saya juga, benar nggak Pak? Katanya, berarti si mas ini nih, kebun binatang ini nih berharap semua anak Indonesia pendek-pendek.
Saya sampai bingung, ini gimana jawabnya ya, gimana jelasinnya gitu kan. Masa saya ngajarin, Pak, ini pengambilan keputusan Bapak itu salah, logikanya salah. Kan nggak sopan ya, itu kakek-kakek. Saya sampai bingung gitu kan. Puji Tuhan saya punya istri yang luar biasa cerdas. Istri saya bilang gini, salah Pak, berarti kebun binatang ini berharap supaya orang Indonesia semua diberkatin, jadi semua bisa bayar. Diem bapaknya. Terus si mas yang jaga meteran itu langsung happy dia. Oh bener bu, bener. Kocak memang orang Indonesia kadang-kadang ya. Ente, kadang-kadang ente. Wakanda. Jadi gitu teman-teman. Kita itu harus punya kecerdasan rohani. Caranya gimana? Caranya gimana? Yuk buka lagi Pengkhotbah 9 ayat 18. Pengkhotbah 9 ayat 18. Sorry. Sebelum itu Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 dulu. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Berarti supaya berhikmat apa dulu? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu gimana? Kalau ketemu Tuhan gemeter gitu? Enggak teman-teman. Takut akan Tuhan itu hormat sama Tuhan. Hormat bukan hormat literally kamu sikap hormat ya. Hormat sama Tuhan itu kamu menghargai keberadaan Tuhan, menghargai keselamatan yang sudah dikasih pada kita secara cuma-cuma. Karena manusia itu kadang parah teman-teman. Kalau dikasih yang cuma-cuma, terus nguntap bahasa Indonesianya. Bahasa Cirebonnya nguntap. Paham ya nguntap ya? Kurang ajar ya. Nah, jadi jangan lupa takut akan Tuhan. Kenapa sih? Nah, kenapanya Pengkhotbah 9 ayat 18. Tolong tadi dibukain. Pengkhotbah 9 ayat 18. Pengkhotbah 9 ayat 18, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Ini teman-teman Akmi bukan berarti nanti kalau misalnya perang beneran pistolnya ditaruh gitu terus lari ngadepin musuh, gue berhikmat gitu, enggak ya. Tapi maksudnya pakai senjata itu lebih baik kalau ada hikmatnya ya. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Bayangin teman-teman, satu orang yang keliru banyak hal yang baik rusak. Kalau Bapak yang saya cerita tadi mimpin satu negara, kira-kira negara jadi apa? Gak usah satu negara deh, satu kelurahan aja, satu desa. Kalau yang mimpin model begitu, ngambil kesimpulannya salah, tidak berhikmat, dia akan merusakkan banyak hal yang baik ya. Jadi kalau mau diangkat Tuhan, berhikmat. Oke. Yuk, tolong teman-teman balik lagi ke Yosua 1 ayat 8. Baik lagi ya. Nah, tadi renungkanlah itu siang dan malam terus supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati ini bertindaknya berarti nggak boleh serampangan, nggak boleh sembarangan. Teman-teman, di sini pernah nggak
ada yang kamu dikasih tugas, terus kamu takut buat ngerjainnya. Ada nggak? Angkat tangan. Kamu pernah dikasih tugas, terus aduh, ini gue bisa nggak nih? Mungkin malu kali ya, tapi saya yakin pasti ada. Pasti ada. Ya kamu salah satu yang jujur, terima kasih. Nah, teman-teman, saya pernah baca satu tulisannya Edward Suhadi. Pernah dengar nggak? Kamu pernah nonton Cek Toko Sebelah nggak? Nggak pernah? Pernah Cek Toko Sebelah? Yang main jadi Aming tahu nggak? Jadi Aming yang rambutnya begini tuh, yang main judi, yang mau judi doa dulu. Yang jadi Aming. Nah, yang jadi Aming itu namanya Edward Suhadi. Kamu follow Instagramnya, bagus tulisannya dia. Jadi aslinya tuh dia itu orang yang cukup bijaksana, orang Kristen juga. Dan dia dalam tulisannya itu bagus-bagus. Nah, gue sering baca tulisannya dia. Nah, yang keren tuh dia pernah nulis gini: kalahkan ketakutan dengan persiapan. Kalahkan ketakutan dengan persiapan. Jadi kalau kamu ngadepin sesuatu yang besar, salah satu cara ngalahinnya persiapan. Apakah dengan persiapan semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja? Tentu tidak. Hidup tidak pernah semudah itu. Tapi teman-teman, kalau kamu persiapan, paling enggak tadinya kamu takut ya 100%, paling berkurang tinggal 20% lah. Kenapa sih manusia tetap perlu rasa takut? Kenapa? Rasa takut itu perlu supaya kita itu tidak anggap remeh. Ya. Tetap harus ada Tuhan yang pegang kendali. Ya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, hati-hati, ingat persiapan. Jangan kayak saya ya. Saya pernah cerita di sini kan, saya dari SD sampai SMA nggak pernah tahu jadwal ulangan. Puji Tuhan lulus. Puji Tuhan nggak pernah tinggal kelas. Tapi jangan diikutin, karena nilai saya semua ngepas semua, nggak bagus buat dilihat. Bagus kan 9, 8 gitu ya. Jangan diikutin teman-teman ya. Kalahkan dengan persiapan. Nah, terus waktu kamu sudah hati-hati bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, ternyata kamu bikin salah, teman-teman. Manusia nggak luput dari salah ya. Pasti dong, manusia itu ada margin of errornya lah, seenggaknya sedikit. Nah, kalau salah ditegur nggak? Salah, kamu nih ya, misalnya jadi panitia acara, terus salah, ketua panitianya negur nggak? Negur ya, cenglinya negur ya. Ditegur enak nggak? Bukan tegur siapa ya, halo Melin, itu mah enak. Ditegur, lu bikin salah, ditegur, enak nggak? Nggak enak ya. Saya pernah ngalamin ditegur, padahal saya nggak salah. Tapi masalahnya tidak ada saksinya. Saya belum pernah cerita ini sama siapapun karena nggak ada saksinya, teman-teman. Nggak ada saksinya. Tapi kemarin Kok Kris pernah cerita tentang ditegur, Bom pernah cerita tentang ditegur. Cerita ini keulang di kepala saya. Saya pernah ditegur, tapi saya tuh nggak ngelakuin. Tapi saya nggak bisa ngeles juga karena nggak ada saksinya. Saya mau cerita ya, tapi kamu percaya atau enggak terserah, karena memang nggak ada saksinya. Karena kejadiannya di kamar mandi. Kan nggak mungkin saya di kamar mandi sama orang. Kamar mandi sendiri kan mau pipis. Nah, jadi ceritanya saya itu diutus sama ibu gembala kita ke Cina waktu itu. 3 orang, saya salah satunya. Mantan ketua multimedia di sini, beliau sudah pulang dipanggil sama Tuhan. Tapi beliau ini sebenarnya jadi saksi waktu saya ditegurnya sih. Koai waktu itu ya. Nah, satunya ini salah satu tetua di sini. Kalau kamu ngikutin di sini pasti tahu lah saya pergi sama siapa.
Si om itulah pokoknya ya. Nah jadi ceritanya gini teman-teman. Jadi waktu itu kita udah sampai di hotel. Waktu itu kita tuh suruh belanja ini nih, LED ini. Nah kita udah sampai hotel. Terus ceritanya saya tuh kebelet pipis. Kebelet pipis. Jadi waktu si om ini sama si koai lagi beres-beres, saya bilang saya mau ke WC. Jadi di kamar, saya buka kamar mandi, saya ke WC. Ceritanya saya pipis kan. Cowok kalau pipis berdiri ya. Nah itu klosetnya tuh yang model duduk tuh. Bukan urinoir. Yang model duduk, kloset yang ada tutupnya. Nah itu saya buka, terus saya pipis kan. Pipis, saya itu ya kalau pipis sesuai target teman-teman. Jadi itu kan ada bolong ya. Jadi sebisa mungkin jangan kemana-mana gitu. Karena kan jorok ya, pipis kan kotor. Jadi pasti ke situ. Saya berusaha sedemikian rupa memusatkan seluruh perhatian dan pikiran ke situ. Supaya nggak muncrat-muncrat. Nah udah selesai kan? Udah selesai. Saya nih karena si om ini saya tahu bersih banget. Pasti kalau kamar mandinya kotor, basah, itu pasti nggak seneng dia. Saya menjaga sedemikian rupa supaya bersih. Udah selesai, cuci tangan kan? Cuci tangan. Saya ini punya kebiasaan jelek teman-teman. Habis cuci tangan, ngelapnya di sini. Siapa yang sama? Ngelapnya di baju. Jevan, tos dulu Van. Nah, saya tuh punya kebiasaan gitu jelek teman-teman. Nah, waktu saya cuci tangan, saya gini-gini, ada yang muncrat. Tus, 1 titik ke situ, ke pinggiran WC. Jadi kloset, kan kering nih, ada tetesan 1 air di situ. Saya tuh lihat teman-teman, lihat. Terus saya pikir, ini si om nih, harusnya sih udah umur ya, 1 tetes mah kelihatan lah, cincai. Harusnya. Terus udah kan, udah selesai, saya ngelap keluar dong. Terus gantian, si om ini masuk. Terus udah selesai cuci tangan, dia keluar. Iko, tadi kamu pipis ya? Iya om. Lain kali kalau pipis lebih baik kamu duduk. Hah? Kalau cewek pipis duduk wajar, bener nggak? Cowok, kamu bayangin, kamu harus pipis keluar, terus kamu dibilang, kamu kalau pipis lebih baik duduk. Kenapa om? Saya bilang, supaya nanti itu nggak kemana-mana. Astaga, 1 titik, dan itu bukan air pipis, ketahuan teman-teman, ketahuan. Sudahlah, pikir saya, ya udah om maaf, lain kali saya lebih berhati-hati dan sebagainya. Gue minta maaf. Padahal saya tidak melakukan ya. Ini kamu boleh percaya boleh enggak? Saya tuh nyiprat air ketetesan 1 di situ. Wong saksinya cuma saya sama malaikat sama Tuhan. Di kamar mandi kan nggak ada CCTV. Terus si om itu dan koai kan di luar. Masa saya suruh masuk om ini saya tadi kecipratan air, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, udah selesai pikir saya. Kamu tahu nggak besok paginya? Jadi kita sebelum berangkat ke pabrik yang ngerakit ini nih, pas breakfast, tiba-tiba si om ini cerita. Kurang jadi khotbah singkat. Jadi breakfast saya itu diisi dengan khotbah singkat dari si om ini. Saya sangat ingat khotbahnya apa? Ceritanya adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi kamu di WC itu adalah setelah kamu pasti ada orang lain. Jadi kamu harus mendahulukan kepentingan orang setelah kamu. Kamu harus menjaga WC itu bersih. Kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi besoknya ternyata belum selesai. Belum selesai masalahnya. Saya tetap harus dikhotbahin. Oke om, iya maaf saya bilang. Udah, terima kasih. Saya masih ingat banget sampai sekarang. Saya tidak melakukan, saya ditegur, saya terima. Karena memang gak bisa ngeles, gak ada buktinya. Masa kamu pipis sambil di video? Kan gak mungkin.
Kamu bisa kena pasal ITE, pornografi. Ya kan nggak mungkin teman-teman. Enak nggak? Nggak enak. Oh sampai sekarang saya masih kerasa, oh saya nggak kepahitan. Saya mengingat khotbahnya sebagai pengingat bahwa ke depan saya itu memang harus mendahulukan kepentingan orang lain. Even itu bukan pipis saya, even itu cuma cipratan, saya harus elap. Ya. Terus saya juga ingat, jadi kalau ke depan, misalnya saya punya teman-teman satu tim yang bikin salah, jangan langsung main tegur jebret-jebret gitu, belum tentu dia salah. Ya, tapi jangan suka main alasan sama saya bisa tahu. Ya, teman-teman, kadang ditegur itu nggak enak, tapi di balik teguran pasti ada sesuatu. Ya, ambil hikmahnya, ambil positifnya. Oke. Nah, terus hati-hati satu lagi. Hati-hati satu lagi itu, saya lagi baca satu buku teman-teman. Jadi ya kamu baca Alkitab, oke, itu penting banget. Nah, it's good to have another books. Bagus kalau kamu bisa baca buku-buku yang lain. Saya lagi baca satu buku termasuk bestseller katanya. Itu judulnya Psychology of Money. Jadi psikologis tentang uang. Jadi buku itu ceritanya tentang apa? Orang-orang yang bermasalah dengan uang karena ternyata uang itu bisa merusak psikologis manusia kalau kita nggak bisa kuasain. Makanya sampai di Alkitab ditulis akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya ya, bukan uangnya, cinta akan uang. Punya uang itu kudu. Karena kita semua kehidupan, semua yang kita perlukan harus pakai uang. Tapi cinta akan uang itu bahaya. Nah, teman-teman, di buku itu ada beberapa cerita tentang orang-orang yang akhirnya jatuh gara-gara uang. Nah, di buku itu dia tuh cerita penting banget, sangat penting. Kamu tahu kapan bilang cukup? Kapan bilang cukup? Mungkin kalau kita sekarang di sini belum ngalamin kali ya, belum ngalamin. Tapi cerita di buku itu tuh bagus teman-teman. Ada satu cerita, ada satu orang namanya Bapak Rajat Gupta. Mungkin kamu nggak pernah dengar karena dia itu salah satu petinggi bank besar di Amerika, namanya Goldman Sachs. Pernah dengar nggak? Mungkin nggak pernah dengar. Goldman Sachs. Itu waktu tahun 2008, waktu financial crisis, waktu krisis ekonomi dunia, itu bank bangkrut teman-teman. Bank yang sangat besar bisa bangkrut dalam hitungan hari. Bisa bangkrut dalam hitungan hari. Karena waktu itu krisis parah banget. Puji Tuhan, hari-hari itu 2008 di sini siapa udah lahir? Udah lahir semua ya? 2008 Indonesia ngalamin apa enggak? Enggak ya? Puji Tuhan ya. Tapi teman-teman hari-hari itu Amerika itu parah banget. Parah banget. Banyak orang hari itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan sebagainya. Goldman Sachs ini salah satu yang hancur, bangkrut. Nah, karena bank itu kalau bangkrut itu bahaya. Bank itu kalau bangkrut bahaya. Bisa tiba-tiba semua orang takut, semua orang tarik uangnya dari bank, dan tiba-tiba sistem keuangan satu negara bisa hancur. Jadi waktu Goldman Sachs menyatakan diri bangkrut, harus dicariin orang yang mau nyuntik dana. Harus dicariin orang yang mau nyuntik dana. Kamu pernah dengar Warren Buffett nggak? Warren Buffett, nggak pernah dengar juga ya. Ini orang-orang yang terkenal di dunia keuangan. Dia itu salah satu investor terkaya di dunia. Dia tuh mau nolongin teman-teman, menolongin Goldman Sachs. Nah, jadi ceritanya mereka meeting, rapat buat nyelamatin Goldman Sachs ini. Terus si Rajat Gupta ini, salah satu petingginya ada di situ. Hari itu teman-teman, hari itu
Si Pak Rajat Gupta ini punya kekayaan kurang lebih 100 juta dolar. 100 juta dolar akeh ya. 100 juta dolar. Sekarang dolar itu 15.000. 100 juta dolar kurang lebih 1,5 triliun teman-teman. Itu kamu kalau beliin nasi jamblang ya, satu cerbon bisa selimutan pakai daunnya jamblang tuh. 1,5 triliun. Banyak ya. Jadi ini orang kaya nggak? Kaya dong, punya kekayaan 1,5 triliun loh. Nah ceritanya Pak Rajat Gupta ini duduk ikut meeting sama Pak Warren Buffett. Ikut meeting gitu ya, misi penyelamatan bank. Nah akhirnya diketok palu. Si Warren Buffett ini akan mengeluarkan sekian miliar US dollar buat nyelamatin banknya. Berarti banknya gak jadi bangkrut, bener gak? Nah kalau banknya gak jadi bangkrut, harga sahamnya bisa tiba-tiba naik, bener gak? Nah Pak Rajat Gupta ini telepon ke temennya, coy kita dapat kabar Ki, info paling akurat dari orang dalam. Ini bank bakal ditolong. Kamu beli dulu sahamnya sebelum pengumuman dari perusahaan keluar. Beli dulu. Beli yang banyak. Akhirnya beli. Belinya juga nggak pakai nama dia, karena nggak boleh. Beli, terus pengumuman naik, dar. Dalam waktu 1 hari dia itu dapat kurang lebih jutaan dolar, 1 juta dolar kalau nggak salah. 1 juta dolar. Berapa tuh? 15 miliar ya. Sehari gitu doang, cuma telepon doang. Karena dia tahu info yang di dalam. Tapi teman-teman, itu ilegal. Dalam dunia saham, insider trading atau kamu dapat info dari dalam, kamu sebagai direktur atau sebagai komisaris di perusahaan itu, terus kamu manfaatin berita yang orang lain gak tahu buat kamu tahu duluan, itu gak boleh. Akhirnya ketahuan. Pak Rajat Gupta ditangkap sama otoritas di Amerika, sama temennya ini termasuk yang bantuin beli, ditangkap, dipenjara teman-teman, dan didenda. Dendanya lebih gede dari cuannya. Nama baiknya hilang. Dia itu dari kecil hidupnya tuh susah teman-teman. Dia itu aslinya orang India, dari namanya Rajat Gupta, asli orang India, dan dia itu dari kasta bawah. Dia berusaha sampai di kasta atas. Dia punya penghasilan yang baik, dan karena dia nggak bisa ngomong cukup, habis. Apa yang udah dia bangun habis, reputasinya hilang. Nggak ada orang yang mau lagi pakai dia. Waktu dia keluar, dia bersaksi, saya sangat-sangat menyesal dengan apa yang saya lakukan, dia bilang. Jadi teman-teman, ingat, kalau udah diberkatin, ingat, ada cukup. Ya, kemarin saya hampir kejeblos teman-teman. Saya itu kemarin, puji Tuhan, saya memecahkan rekor saya sebelumnya dalam investasi saya. Jadi ya saya berapa kali cerita di sini, saya ada di dunia saham dan sebagainya dan kawan-kawannya. Jadi sebelumnya saya punya rekor return saya, maksudnya hasil dari investasi saya sekian persen. Kemarin itu saya mecahin rekor saya sebelumnya. Gak usah dibilang ya berapa ya, pokoknya saya mecahin rekor. Nah, saya sudah jual barangnya, sahamnya sudah saya jual, saya sudah ambil keuntungannya. Besoknya naik lagi teman-teman. Naik lagi. Lusanya naik lagi. Kamu nih ya, misalnya
investasi gitu. Misalnya kamu beli apa sih? Bisa beli saham lah ya, saham A gitu. Kamu beli harganya 100 perak. Dalam waktu 1 bulan jadi 200. Terus kamu jual nih. Dapat untung berapa? 100% ya. 1 kali lipat. Sudah kamu jual, besoknya harga sahamnya naik jadi 220. Kesel nggak? Karena belum ngalamin, tidak kesel biasanya. Yang ngalamin, kesel banget. Padahal saya sudah dapat jauh lebih banyak sebelumnya, tapi karena 10% kesel. Saya malam itu hampir nggak bisa tidur. Kalau nggak salah saya baru tidur jam 2 pagi gitu. Sedikit kepikiran. Saya berusaha nggak kepikiran. Saya berusaha ngerubah pikiran saya supaya saya ini bersyukur. Bersyukur. Saya perang lawan pikiran saya sendiri. Bersyukur. Hari kedua waktu saya lihat naik lagi, tambah susah teman-teman. Bersyukur. Sampai akhirnya ternyata siang itu tiba-tiba turun. Turunnya lumayan banyak. Itu baru bisa puji Tuhan. Tapi Tuhan kasih pertanyaan menggelitik gitu. Maksudnya, kok kamu ya udah dapat banyak, terus kamu masih mikirin yang 10%? Kamu udah dapat banyak sekali, kok kamu masih pikirin yang 10% ini? Iya Tuhan ya. Ternyata bersyukur itu gak gampang teman-teman. Perlu belajar. Terus belajar. Apapun yang terjadi, ucap syukur. Saya pernah ngalamin mujizat beberapa bulan yang lalu. Jadi waktu itu saya lagi ada keperluan, uangnya belum ada teman-teman. Uangnya belum ada, deadline-nya udah tambah mepet. Terus saya itu dipanggil sama oma. Jadi saya itu pagi jarang ikut PW karena selalu kesiangan. PW setiap pagi di sini ada PW jam 7, present worship. Nah, hari itu saya tuh dipanggil oma, suruh datang, suruh motret oma. Jadi saya datang agak pagi di sini. Setiap PW itu ada khotbah singkatnya teman-teman. Yang isi ganti-gantian. Hari itu yang isi salah satu penatua di sini namanya Koheri. Mungkin kamu panggilnya Om ya. Papanya Sharon tuh, Koheri. Kalau kamu sering ke taman, sering ketemu harusnya. Nah, Koheri waktu itu cerita, apapun yang terjadi ngucap syukur katanya. Dia bandingin anaknya 2. Anaknya 2, yang satu kalau minta duit, Pak jaluk duit. Langsung frontal. Kalau yang satu enggak. Kalau yang satu, papahnya misalnya lagi santai-santai di kasur. Yang satu duduk di sampingnya, terus cerita, Pak, saya tuh lagi pengen ini. Terus, ya udah, kamu butuhnya berapa? Tanpa minta. Koheri ngasih. Jadi Koheri itu mau cerita, maksudnya kita itu sama Tuhan itu jangan apa ya? Nyenengin hatinya dulu baru minta. Jangan minta dulu baru nyenengin hatinya, kebalik. Ya, jadi dia mau cerita kayak gitu. Saya tuh oh iya juga ya. Selama ini nih gini, kamu mau udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen suka ada lupanya karena namanya manusia ya, setiap hari ketemu masalah. Makanya kita itu harus selalu dicas, diisi ulang sama firman, sama pujian dan sebagainya. Nah, tiba-tiba diingetin gitu. Nah, terus saya itu beberapa kali ada kesempatan ke taman. Jadi saya ke taman doa. Hari-hari itu doanya itu dari yang minta saya ganti. Doanya cuma ngucap syukur. Jadi waktu saya ke taman, saya cuma bilang terima kasih Tuhan buat segalanya. Gua hari ini masih bisa napas, masih bisa makan, anak istri gua masih sehat, masih bisa makan. Kita naik motor hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan, dan sebagainya. Pokoknya ngucap syukur. Ya, ngucap syukur. Dah. Tiba-tiba teman-teman, waktu udah dekat-dekat sama deadline, ada orang datang. Saya nggak kenal siapa orangnya, naik mobil. Dia bilang gini, Pak, dulu jadi ternyata dulu papa saya itu punya sales ke rumahnya
eh, kamu tahu daerah Ketanggungan nggak? Dekat Tegal kalau nggak salah. Nah, salesnya itu ke situ ngedrop barang. Nah, entah gimana salesnya itu rada-rada kacau, udah ngedrop barang nggak ditagih teman-teman. Jadi udah ngedrop barang udah aja. Jadi itu udah nggak pernah ditagih lagi, nggak pernah diapa-apain lagi. Ya udah aja gitu, lupa aja pokoknya. Terus tiba-tiba si yang terima barang namanya Pak Haji siapa gitu, itu meninggal. Nah, kalau saudara sepupu kita meninggal, aturannya setiap hutang harus dilunasin, bener ya? Setiap hutang harus dilunasin. Nah, jadi anaknya si bapak ini jauh-jauh dari daerah Tegal situ datang ke rumah saya bilang, Pak, dulu nih Pak, ayah saya nih, Pak Haji itu punya tagihan ke bapak, belum lunas. Saya lihat notanya, bener ini tulisan mama saya dulu. Itu teman-teman, suratnya tahun, notanya, hujan ya? Puji Tuhan, nanti pulang nggak kepanasan kita. Ya, jadi itu notanya tahun 2007 teman-teman, sudah 15 tahun. Tiba-tiba orangnya kita nggak minta, kita nggak nagih, orangnya datang, bayar utangnya, lunas semuanya. Yang saya perlukan itu sebenarnya cuman 1/6-nya lah. Tuhan yang cukupkan bahkan lebih. Ya, caranya ya nggak tahu, serah Tuhan. Saya nggak pernah mikir orang bakal bayar utang. Yang utangnya juga sama papa saya udah nggak ada, ya kan? Tuhan selalu punya cara, jangan terlalu dipikirkan. Kalau sudah doa, sudah urusan Tuhan. Kita hanya lakukan bagian kita. Amin, amin. Ini udah pada takut kehujanan ya. Saya juga sebenarnya kan saya bawa motor ya, jadi pulangnya ya udah kita jalan bareng-bareng ya. Yuk, dah, boleh tutup Alkitabnya. Yuk kita mau doa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar apa yang dibagikan hari ini boleh jadi rema di hidup kami, hati kami jadi tanah yang subur sehingga benih hari ini bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat Tuhan. Dan ujungnya buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga waktu-waktu ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin.